Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah semua kabar bahagia dan tetap semangat. Pada hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, di ilmu pengetahuan alam di kelas 9, di KD yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita amati gambar yang Bapak tampilkan di bawah ini. Coba perhatikan, kira-kira kita sama-sama berpikir gambar apa yang tampil ini, yang pertama. Nah, gambar ini kelihatan bahwa ternyata ada manusia yang dijuluki dengan manusia magnet. Di beberapa negara, di Belanda, di Serbia, dan beberapa negara lainnya, mulai dari anak tingkat TK sampai orang tua, ada yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alat-alat dapur yang terbuat dari besi bisa menempel di badannya. Nah, apakah ini disebut dengan magnet? Nanti kita lihat. Ini adalah manusia magnet. Jadi silakan kalau anak-anakku melihat dari internet, bisa melihat ada beberapa, kalau kata kuncinya dituliskan manusia magnet, anak-anakku bisa melihat penjelasan-penjelasannya. Yang lainnya, gambar yang kedua, ini bisa kelihatan bahwa sebuah eskavator atau alat berat yang mengangkat besi dengan menggunakan magnet. Nah, luar biasa teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara yang berteknologi canggih. Inilah yang disebut dengan eskavator magnet. Nah, dari gambaran ini, apa yang kita mau capai pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, dalam keadaan ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan yang pertama, ada beberapa indikator atau tujuan pembelajaran yang kita mau capai setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah anak-anakku insya Allah bisa menjelaskan tentang sejarah magnet. Yang kedua, bisa menunjukkan sifat dari kutub-kutub magnet. Dan yang ketiga, anak-anakku nantinya bisa menjelaskan cara membuat magnet sementara serta bagaimana caranya menghilangkan sifat kemagnetan. Baik. Nah, itu setelah kita mengetahui ini, anak-anakku akan tahu bagaimana pertama kali itu magnet ditemukan. Apakah kemarin atau 1 tahun yang lalu atau kapan? Insya Allah kita sudah tahu. Setelah ini juga anak-anakku akan mengetahui bahwa ternyata magnet itu bisa kita buat dan kita bisa manfaatkan berdasarkan pada kekuatan-kekuatan kutub magnetnya. Nah, yang pertama yaitu sejarah magnet. Bagaimana sejarah magnet itu, anak-anakku? Bahwa magnet itu pertama sekali ditemukan di Magnesia. Bagaimana ceritanya? Ada cerita yang menyatakan bahwa seorang pengembala domba, dia memakai tongkat, karena tongkatnya selalu berserabut bagian ujungnya, maka dia berikan besi di bawahnya. Setelah sampai di tempat pengembalaan domba itu, yang terjadi adalah tongkat yang diberikan, yang dipakai oleh anak itu selalu terasa berat untuk diangkat. Anak itu menggali, ternyata di bagian bawah setelah digali ada sejenis batu yang membuat tongkat itu menempel. Cerita lain menyatakan bahwa bukan tongkat tetapi sepatu. Nah, sepatunya sang pengembala ini
Dulu sepatu itu dipaku, bukan dilem. Paku itulah yang sering menempel sehingga berat langkahnya. Itu sejarah magnet, dan itu terjadi cukup lama, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Wih, sudah lama sekali 2000 tahun yang lalu. Jadi magnet pertama sekali ditemukan itu di Magnesia sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh bangsa Yunani. Nah, ini adalah contohnya batu magnet. Bapak perlihatkan. Ya. Ini bisa menarik besi-besi batu magnet ini. Nah, selanjutnya dari ciri-cirinya itu sampai sekarang dikatakanlah magnet yaitu benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam. Jadi ingat, magnet itu hanya mampu menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, nanti kita ulas apakah semua logam bisa ditarik oleh magnet. Nah, itu kita nanti lihat selanjutnya. Di negara Cina pertama sekali ini menemukan tentang kompas magnetik. Ketika Cina berlayar menggunakan kapal laut menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat, ini mereka juga sudah menggunakan yang namanya kompas magnetik. Nah, itu kira-kira dimulai di tahun 1200 tahun yang lalu. Artinya pemahaman tentang magnet dan penelitian orang-orang tentang magnet itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sehingga anak-anak sekalian tinggal bagaimana cara memanfaatkannya insya Allah nantinya. Ayo semua, kita senantiasa semangat mempelajari. Semakin kita mempelajari, maka insya Allah nanti anak-anakku sudah bisa merekayasa teknologi tentang kemagnetan, sehingga bisa membuat beberapa produk-produk yang menggunakan teknologi kemagnetan. Ya, banyak diantaranya seperti kereta api, alat pengangkat besi, dan lain-lain. Nah, insya Allah sudah mengerti tentang sejarah kemagnetan. Sebenarnya magnet itu apa? Dari apa yang ditemukan 2000 tahun yang lalu, magnet itu didefinisikan adalah benda yang menarik benda lain yang bersifat magnetik. Jadi yang ditarik oleh magnet adalah benda yang bersifat magnetik. Bagaimana kalau plastik? Oh, plastik bukan bersifat magnetik, makanya tidak bisa ditarik oleh magnet. Bagaimana dengan emas? Emas juga logam, tetapi dia tidak bersifat magnetik, maka dia juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Makanya dia bukan didefinisikan sebagai magnet. Nah, itu kalau secara kenyataannya kutub-kutub magnet itu ada dua. Yang mana itu selalu ada kutub selatan dan utara, south and north. Jadi selatan dan utara, tetapi selalu dilambangkan dengan huruf S dan N atau S dan U. Yang kedua ciri-cirinya selalu diberikan warna yang berbeda di kedua ujungnya. Nah, coba kita lihat, yang warna hitam itu yang Bapak gambarkan di sini adalah kutub selatan. Sedangkan yang warna merah itu adalah kutub utara. Jadi ingat bahwa magnet itu selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, bagaimana sifat-sifat dari kutub magnet setelah kita mengetahui bahwa magnet itu mempunyai kutub utara dan selatan? Yang pertama, coba lihat perbedaannya, yang warna hitam dengan warna merah. Artinya kutubnya yang berbeda. Dia akan, yang tidak senama ini selatan dengan utara, dia akan tarik-menarik. Itu sifat magnet yang pertama. Tapi kalau sejenis bagaimana?
Nah, kalau sejenis dia akan tolak menolak, atau kutub senama akan tolak menolak. Senama itu contohnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, dia akan tolak menolak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat percobaan secara virtual berikut. Ini adalah dua buah magnet, yang satu digantung, yang satunya lagi dipegang. Kemudian kita mencoba mendekatkan antara kutub yang tidak senama atau kutub selatan dengan utara. Apa yang terjadi? Coba lihat, maka secara otomatis ketika dia sudah berada di dalam medan magnet, maka dia akan langsung tarik menarik. Jadi dia menyatu antara kutub selatan dan utara. Terus bagaimana kalau dia kutubnya tidak senama atau kutubnya senama? Coba kita lihat, saya gantung kembali. Kita gantungkan kembali sebagai ilustrasinya. Kemudian ambil lagi satu magnet, coba lihat kita dekatkan utara dengan utara, maka dia akan tolak menolak. Saya ulangi satu kali lagi. Saya dekatkan sebuah magnet, apakah dia mendekat atau dia menghindar? Coba kita lihat, 1, 2, 3. Oh, ternyata dia menolak. Artinya kalau dia kutubnya senama, maka dia akan tolak menolak. Itu sifatnya. Itu sifat yang pertama. Saya ulangi, kutub senama akan tolak menolak, dan kutub tak senama akan tarik menarik. Alhamdulillah, satu sifat dari magnet sudah kita ketahui. Bagaimana fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tentu bisa kita ambil bahwa di sini kalau yang senama laki-laki dengan laki-laki, wah, jangan berdekatan, jangan selalu bagaimana, karena dia akan tolak menolak. Sehingga tidak ada juga perkawinan yang antara laki-laki dengan laki-laki yang sesuai dengan ajaran agama kita. Perempuan dengan perempuan juga tidak boleh. Walaupun ada yang dilakukan di negara lain, tetapi itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Itu salah satu hikmah yang bisa diambil dari sifat magnet yang pertama. Selanjutnya, kita lihat dari sifat yang kedua. Perhatikan gambar magnet ini. Coba kita lihat, di ujung besi atau magnet, bisa kita lihat bahwa ternyata dia di ujung-ujungnya itu banyak menarik benda-benda magnetik. Bukan di pangkalnya atau bukan di yang bagian U, lengkungan U itu, tetapi dia berada pada ujung-ujung magnet. Nah, di ujung magnet itu bahwa disitulah yang paling kuat medan magnetnya. Jadi sifat yang kedua. Gambar yang lainnya bisa kita lihat, semua di ujungnya ini magnet batang. Artinya bahwa, ini lebih jelas lagi gambarnya, bahwa kekuatan magnet selalu berada pada ujung-ujungnya yang paling kuat. Jadi kalau mau menarik benda, digunakanlah ujung magnet. Itu sifat yang kedua. Nah, jadi selanjutnya, bahan magnetik itu dapat dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua benda kalau dari segi magnetiknya. Ada namanya benda magnetik dan ada namanya benda non-magnetik. Nah, benda magnetik itu adalah benda yang ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Kalau non-magnetik berarti tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas. Oke, baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah saya akan Bapak menjelaskan sesuai dengan indikator yang kedua bagaimana caranya membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama adalah yaitu dengan menggunakan arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini
ada sebuah kumparan atau paku ataupun sekrup yang dililitkan dengan kabel kemudian disambungkan dengan baterai. Ketika didekatkan dengan benda-benda kecil magnetik maka dia akan menarik. Nah, seperti ini. Ini kumparan berinti besi. Kemudian yang kedua ini adalah baterainya, dan yang ketiga adalah penjepit kertas. Ini yang terjadi. Jadi kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus kemudian didekatkan dengan benda magnetik, maka dia akan berfungsi sebagai magnet sementara. Tetapi ketika kita lepaskan aliran listriknya, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Itu cara yang pertama. Jadi anak-anakku bisa membuat magnet sementara dengan menggunakan arus listrik. Sangat sederhana sekali percobaannya. Nah, sedangkan yang kedua adalah dengan cara induksi. Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Ini bila besi dan baja saya dekatkan menyentuh, perhatikan, itu paku-paku kecil tidak akan tersentuh. Ya, paku kecil tidak tersentuh. Tetapi ketika saya dekatkan magnet, kita perhatikan, maka paku-paku itu langsung menempel. Artinya bahwa sebelumnya besi itu bukan menjadi magnet, tetapi dengan cara induksi didekatkan tetapi tidak rapat, maka besi menjadi magnet. Itulah yang dimaksud dengan cara membuat magnet sementara dengan cara yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara menggosok. Nah, ini menarik bagaimana caranya menggosok, di mana biasa ditemukan, yaitu pada obeng, membuka sekrup itu, atau paku-paku kecil atau bau sekrup bisa menempel pada obeng. Nah, di sini caranya membuat, kita bisa buat di rumah anak-anak. Caranya adalah perhatikan, ya, digosok dengan satu arah, bukan seperti orang mengasah pisau. Jadi digosok dengan satu arah. Apa yang terjadi perhatikan, pada akhir penggosokan, akhir di mana digosok, karena ini adalah digosok ke arah utara atau ke arah kiri, maka yang berwarna merah itu akan menjadi kutub utara. Artinya di kutub yang terakhir akan berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Ingat, kutub terakhir di mana digosok akan berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Oke. Nah, karena selatan yang dipakai menggosok dan berakhir di ujungnya, maka yang terakhir adalah menjadi kutub utara. Baik. Apabila dibalik, coba saya balik, utaranya lagi yang dipakai menggosok. Bagaimana yang terjadi adalah di kutub terakhir penggosoknya berlawanan menjadi kutub selatan. Baik, anak-anakku, pada hari ini alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang bagaimana sejarah magnet, yaitu ditemukan 2000 tahun yang lalu, dan kompas pertama sekali ditemukan 1200 tahun yang lalu oleh bangsa Cina. Yang kedua, sifat magnet, insya Allah kita sudah tahu bahwa yang pertama, dia adalah kutub yang senama akan tarik menarik, yang senama akan tolak menolak, dan kutub tak senama akan tarik menarik. Dan yang ketiga, bahwa kuat medan magnet yang paling besar berada pada kutub-kutubnya. 3 sifat magnet. Dan yang terakhir kesimpulannya anak-anakku adalah ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara elektromagnetik, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga adalah dengan cara menggosok. Nah, anak-anakku semua, insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, silakan dari grup WA ataupun di Teams. Bapak tunggu. Dengan setelah memperhatikan secara seksama materi ini, tugasnya kepada anak-anakku semua adalah bagaimana caranya membuat magnet secara elektromagnetik yang dikerjakan boleh secara perorangan maupun per kelompok. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Insya Allah anak-anakku semua tetap jaga, Bapak pesan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan,
dan gunakan pulsa data yang seefektif, seefisien mungkin untuk pembelajaran. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.